Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Alvinia dari kelas 11 Baik Hati. Baiklah, saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru pembimbing saya. Soal yang pertama, pengertian corona dan kenapa disebut COVID-19. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, beberapa virus corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Menurut laporan ScienceArt, WHO sebelumnya menyebut virus corona sebagai penyakit pernapasan akut 2019 nCoV. COVID juga ternyata merupakan singkatan dari coronavirus disease atau penyakit virus corona dan 19 berarti 2019. Dengan kata lain, nama COVID-19 hampir tidak ada bedanya dengan 2019 nCoV. Yang beda hanya singkatan dan tahunnya dipindahkan ke belakang. WHO tidak ingin menamakan virus ini dengan embel-embel nama hewan dan negara karena tidak mau stigma. Hal itu berdasarkan panduan WHO yang terbit pada 2015, contohnya penyakit yang dinamakan sesuai nama daerah seperti Ebola dan Zika. Dua nama daerah itu kini sudah terlanjur melekat di publik sebagai nama penyakit mematikan. Soal yang kedua, sejarah corona kapan dan di mana pertama kali muncul? Jawabannya, virus corona atau COVID adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Virus corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies malaria merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada, begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan ternak. Terkadang, hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemik SARS 2002, 2003, dan wabah MERS di Korea Selatan pada tahun 2015. Saat ini, virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID-19. Pemicu wabah di Cina pada Desember 2019 dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikan sebagai pandemik global. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tanggal 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular. Kemudian, pada tahun 1965, dua orang peneliti menemukan buku virus corona pada manusia yang sedang flu biasa melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernapasan orang flu tersebut. Pada akhir 1960-an, Tyrrell, pemimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan. Di antaranya yaitu virus infeksi bronkitis dan virus hepatitis tikus yang dapat ditularkan, yang semuanya telah ditunjukkan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama virus corona kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari kelas 11 Baik Hati. Saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara penyebaran virus corona dan bagaimana cara memasuki tubuh orang yang sehat. Langsung saja.
Berdasarkan ilmu pengendalian infeksi, cara penyebaran virus corona ada 3 macam, yaitu droplet borne, yaitu penularan lewat percikan. Yang kedua adalah kontak borne, yaitu penularan lewat kontak atau bersentuhan. Dan yang ketiga adalah airborne, yaitu penularan lewat udara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cara penularan virus corona ada 3 macam, yaitu droplet borne, kontak borne, dan airborne. Bagaimana cara virus corona memasuki tubuh yang sehat? Virus corona dapat menyebar begitu saja tanpa kita ketahui. Virus ini menular dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Dari situlah virus corona ini menjangkit banyak orang, dari satu orang ke orang yang lain. Dalam kondisi reguler, penyakit corona ini ada 2 penyebarannya, yaitu droplet borne dan kontak borne. Jadi misalnya, ada orang yang terinfeksi virus corona dan dia lupa, dia mengajak orang lain untuk salaman. Dan kemudian yang diajak salaman mengusap-usap wajahnya. Tanpa dia sadari, kemungkinan dia terpapar virus corona melalui droplet borne dan kontak borne. Sedangkan airborne, cara penularannya yaitu ketika ada tindakan-tindakan provokatif yang di mulut, di gigi dan sebagainya, itu baru namanya airborne atau penularan lewat udara. Pertanyaan selanjutnya, berapa lamakah masa inkubasi virus corona? Sebelum kita mengetahui berapa lama masa inkubasi virus corona, kita perlu mengetahui apa itu masa inkubasi. Masa inkubasi adalah masa di mana seseorang terpapar virus corona hingga mengalami gejala penyakit. WHO menyatakan bahwa sebagian besar perkiraan masa inkubasi COVID-19 selama 1-14 hari atau rata-rata selama 5 hari. Sedangkan CDC menyatakan bahwa masa inkubasi COVID-19 selama 2-14 hari setelah terpapar virus. Jadi sebenarnya masa inkubasi di dalam tubuh manusia tergolong bervariasi. Maka ada orang yang mengalami gejala dan ada pula yang tidak mengalami gejala. Itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang telah saya jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyikin. Saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan, yaitu gejala yang ditimbulkan penyakit corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Dan adapun menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Perkenalkan, nama saya Al-Mupiwa. Saya akan menjelaskan cara menghindari agar tidak terkena virus corona. Pertama, rajin mencuci tangan dengan baik. Walaupun terdengar umum, namun mencuci tangan adalah pangkal kebersihan dan kesehatan. Tangan adalah sumber kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan beragam penyakit. Cuci tangan minimal 20 detik dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kedua, kenakan masker. Meskipun virus corona tidak menular lewat udara, upayakan untuk menggunakan masker agar tetap terlindungi dari virus. Jika kondisi Anda sehat, maka masker kain sudah cukup aman digunakan. Tapi jika kamu dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, maka gunakanlah masker medis yang memiliki ketebalan 3 lapis. Ketiga, menjaga daya tahan tubuh.
Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh Anda, disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, daging tanpa lemak. Anda juga menambah konsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Selain itu, rutin berolahraga juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. Keempat, tidak pergi ke negara terjangkit. Agar tidak tertular virus ini, Anda disarankan untuk tidak berpergian ke tempat-tempat yang sudah memiliki kasus interaksi virus corona atau berpotensi menjadi lokasi penyebaran coronavirus, baik di luar maupun di dalam negeri. Dan juga menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain dan hindari berpergian di tempat yang ramai. 5. Menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus. Coronavirus jenis baru diduga kuat berasal dari kelelawar yang disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Oleh karena itu, hindarilah kontak dengan hewan-hewan tersebut. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baiklah, saya akan melanjutkan jawaban pertanyaan yang terakhir, yaitu hal positif yang dapat dilakukan selama masa penyebaran virus corona. Yang pertama, memberikan bantuan makanan. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyumbangkan sebagian yang Anda miliki kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Anda dapat memberikan makanan langsung kepada yang membutuhkan atau organisasi yang bergerak di bidang bantuan pangan. Yang kedua, membantu keluarga dan tetangga. Secara khusus, jika Anda berada berjauhan dengan anggota keluarga yang lebih tua, mungkin Anda dapat menelpon mereka dan membelikan stok kebutuhan agar mereka tidak perlu keluar rumah, mengingat lansia termasuk kelompok yang rentan tertular virus corona. Yang ketiga, menjaga komunikasi dengan keluarga atau teman yang sedang dalam keadaan sulit. Meski secara keadaan fisik kita tidak dapat bertemu dengan keluarga atau teman terdekat saat ini, kita dapat saling memberi dukungan dengan menjaga komunikasi. Keempat, donor darah. Seperti yang diketahui, banyak pendonor yang tidak bisa memenuhi agenda donor darah karena kekhawatiran tertular virus corona. Di sisi penggunaan darah untuk operasi dan orang yang membutuhkan tidak berkurang sama sekali. Kemudian yang kelima, membantu petugas kesehatan. Membantu petugas kesehatan menjadi tindakan yang sangat dibutuhkan saat ini. Anda dapat membantu mereka menangani para pasien. Bantuan yang Anda berikan dapat langsung diberikan kepada rumah sakit yang menangani pasien positif COVID-19. Yang terakhir, mendukung bisnis lokal. Banyak bisnis yang terdampak dari penyebaran virus corona ini. Hasilnya adalah banyak kedai, restoran, supermarket, dan pasar tertutup sementara. Namun ada beberapa warung makanan pinggir jalan dan toko sembako yang tetap buka karena tidak memiliki pilihan lain untuk mencari uang. Baiklah, itulah tadi beberapa jawaban dari soal yang diberikan oleh guru pembimbing kami. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.